Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua mahasiswa-mahasiswi kelas manajemen sumber daya manusia. Baik, pada hari ini kita akan membicarakan berkaitan materi perekrutan karyawan. Dan mungkin hari ini kita akan tahu bagaimana sih perusahaan ketika melakukan perekrutan karyawan. Baik, sebelum kita kepada materi perekrutan karyawan, maka kita akan membicarakan apa sih yang harus kita capai atau materi ini capaian pembelajaran untuk mahasiswa itu apa? Yang pertama adalah bahwa capaian pembelajaran dari materi perekrutan karyawan adalah mahasiswa mampu menjelaskan proses, tantangan, dan sumber perekrutan. Sekarang, apa itu perekrutan? Perekrutan adalah proses pencarian, pemikatan para calon karyawan atau pelamar yang mampu untuk melamar sebagai karyawan. Kapan itu dilaksanakan? Kapan masa perekrutan? Maka pelaksanaan perekrutan itu dimulai ketika para pelamar dicari dan berakhir ketika aplikasi diserahkan. Nah, kalau kita melihat kandidat dari perekrutan, ketika perusahaan merekrut karyawan, maka perusahaan juga sebelum merekrut harus merencanakan terlebih dahulu sumber daya manusia. Nah, ketika merencanakan sumber daya manusia, maka perusahaan akan melihat perekrutan itu akan dilaksanakan kandidatnya itu dari dalam atau dari luar. Nah, ketika kita berbicara kandidat dari dalam, siapa kandidat dari dalam? Gitu. Kandidat dari dalam adalah karyawan yang ada di dalam perusahaan tersebut. Dan karyawan yang sudah bekerja pada perusahaan tersebut. Nah, kandidat dari dalam ini mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Nah, kita akan berbicara kelebihannya terlebih dahulu. Ya. Kelebihannya apa sih kalau kita merekrut dari dalam? Kelebihannya adalah bahwa perusahaan sudah bisa mengetahui kemampuan dan kelemahan kandidat yang bersangkutan. Kemudian akan meningkatkan komitmen kandidat yang bersangkutan pada perusahaan karena merasa senang, merasa bangga karena perusahaan atau manajemen memilih diri karyawan tersebut untuk dijadikan kandidat sebagai calon karyawan pada posisi tertentu. Dan yang ketiga, kelebihannya adalah memunculkan motivasi dari karyawan lain. Oh, dia bisa menjadi calon karyawan atau menjadi calon posisi yang kosong. Berarti saya juga bisa seperti itu. Nah, sehingga akan memunculkan motivasi bagi karyawan lain. Dan akan melihat bahwa ternyata perusahaan memperhatikan kinerja karyawan, memperhatikan produktivitas karyawan gitu, dan memperhatikan hasil yang dilakukan oleh karyawan. Sehingga karyawan juga merasa bahwa ini adalah sebuah penghargaan, walaupun penghargaannya terasa dalam diri gitu ya, mungkin bukan materi, tapi tetap akan nanti arahnya pasti ke materi, tapi ada rasa kebanggaan, penghargaan dari perusahaan. Kemudian yang keempat adalah membutuhkan lebih sedikit waktu untuk orientasi dan pelatihan. Jadi mungkin ketika perusahaan itu merekrut karyawan dari luar gitu ya,
mungkin dia akan merasa bahwa perusahaan nggak tahu kapabilitasnya, perusahaan nggak tahu kemampuannya, perusahaan nggak tahu skillnya, sehingga harus dicoba dengan tes, dengan kemudian dicoba atau diseleksi nantinya dengan berbagai tes, wawancara, dan kemudian ketika dia sudah masuk ke dalam perusahaan, perusahaan juga belum tahu apakah mereka mampu atau tidak, sehingga harus diberikan pelatihan. Nah, pelatihannya itu sampai mereka mampu melaksanakan. Sedangkan kalau kandidat dari dalam, berarti orientasi dan pelatihannya tidak terlalu lama. Kemungkinan malah tidak perlu orientasi dan pelatihan, hanya sekedar pengarahan. Karena mereka sudah tahu atau sudah pernah melaksanakannya, seperti itu. Jadi ini adalah kelebihan kandidat dari dalam. Namun ada juga kekurangannya kalau seandainya perusahaan itu mengambil kandidat dari dalam. Kekurangannya apa? Kekurangannya adalah akan menimbulkan kekurangpuasan bagi kandidat lain yang merasa memenuhi syarat, tapi tidak dipromosikan gitu. Jadi ada jealous, iri gitu ya, atau merasa bahwa kok dia yang dipilih bukan saya gitu. Jadi akan ada perasaan-perasaan atau iri atau apa namanya buruk sangka dari karyawan lain. Kemudian yang kedua, terkadang seringkali para manajer itu ketika ada lowongan yang sifatnya terbuka dari dalam, terlebih dahulu sudah memiliki kandidat tertentu gitu ya, sudah memilih, sudah tahu gitu, sehingga secara tidak langsung menutup kemungkinan kandidat lain sebelum mereka itu kelebihannya itu terlihat seperti itu, atau sehingga kelebihannya itu tidak teridentifikasi. Nah, ini yang sering terjadi gitu ya, sering terjadi sehingga ketika misalnya sifatnya terbuka, kemudian mereka sebenarnya sudah mempunyai kandidat gitu ya, walaupun apa itu kandidatnya dari dalam atau kandidatnya dari luar gitu ya, seperti itu. Namun jadi ketika misalnya kandidatnya dari dalam itu dijadikan sebagai sebagai beberapa calon gitu, dan mereka sudah sebelum dites mereka sudah tahu calonnya siapa yang akan ditunjuk gitu. Nah, ini adalah kelemahan gitu ya, kekurangan. Seharusnya ketika memang ingin memilih dari 5 calon, maka pilihlah 5 calon itu dengan assessment atau dengan seleksi yang yang baik gitu ya, seleksi yang adil seperti itu. Bukan karena dia ada 5 calon, tapi sudah tahu nih gitu ya, pilihannya si dia, si D misalnya, dari 5 calon ini, seperti itu. Itu kelihatan kurang profesional gitu, atau terlihat akan ada ketidakadilan kalau seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah mempromosikan kandidat dari dalam cenderung gitu ya, cenderung kelihatannya itu mempertahankan status quo. Nah, status quo ini adalah jadi kalau misalnya dari dalam nih, oh carinya adalah yang sama karakternya, atau sama pokoknya sesuai dengan apa yang ada di pikiran manajemen gitu ya, seperti itu. Tapi tidak mau memilih dari luar. Karena merasa bahwa oh kandidat A ini sudah bisa nih mengerti aturan, sudah mengerti job desk, juga kemudian sudah mengerti SOP yang ada di dalam perusahaan, seperti itu. Namun terkadang akan kelihatannya bahwa manajemen ini hanya mempertahankan status quo, seperti itu. Nah, ini adalah kekurangan ketika perusahaan merekrut ya karyawan dari dalam perusahaan itu sendiri. Nah, dalam perekrutan karyawan itu ada tantangan.
Jadi manajer itu atau manajemen itu akan banyak gitu ya menghadapi tantangan. Apa aja tantangannya ya? Yang pertama gitu ya, kebijaksanaan organisasi. Kebijaksanaan organisasi ini apa? Jadi kebijaksanaan yang sudah ditetapkan oleh organisasi. Contohnya kebijaksanaan promosi gitu ya. Berarti kita harus tahu nih ya, ketika kita merekrut karyawan, kita juga harus tahu kalau kita misalnya ingin mengambil itu karyawan itu dari dalam ya atau mengambil karyawan itu dari luar, maka dilihat dulu nih, kalau seandainya dari dalam itu ada, berarti kita kan promosi, ya kan? Melakukan promosi dari dalam. Jadi karyawan yang ada dipromosikan dengan posisi yang kosong, seperti itu. Jadi memang harus difikirkan, mau melakukan promosi atau memang kita mau melakukan perekrutan dari luar, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah kebijaksanaan kompensasi. Ini juga tantangan gitu ya. Kompensasi ketika kita merekrut dari dalam, kemudian kita merekrut dari luar juga harus diperhatikan gitu ya. Jadi kompensasi yang diterima oleh karyawan dari dalam dan kompensasi yang diterima karyawan dari luar juga harus dipertimbangkan seperti itu. Karena kalau misalnya dari dalam mereka sudah bekerja gitu ya, dan mereka sudah skillnya sudah terlihat gitu. Nah kalau dari luar bagaimana? Apakah disamakan seperti itu? Itu juga harus menjadi sebuah tantangan sebenarnya. Kemudian kebijaksanaan status karyawan, ya. Nah, status karyawan di sini adalah banyak kejadian atau mungkin yang ada sekarang didominasi bahwa status karyawan itu adalah karyawan tidak tetap gitu ya, atau malah kebanyakan sifatnya adalah outsourcing seperti itu. Kenapa? Karena memang biaya yang harus dikeluarkan antara karyawan yang tetap dan karyawan tidak tetap itu tidak sama gitu ya, sehingga mereka lebih mempunyai presentasi. Jadi berapa persen karyawan tetap dan berapa persen karyawan yang tidak tetap. Nah, karyawan tidak tetap ini berarti kan karyawan kontrak, ya kan, yang akan mungkin kontrakannya setahun, 2 tahun, nanti setiap setahun diperbaharui kalau bagus, gitu kan ya. Kemudian kalau misalnya tidak bagus, ya kontraknya selesai, seperti itu, sesuai dengan berapa tahun kontraknya. Nah, ini yang menjadi tantangan bagi perusahaan gitu ya dalam berkaitan dengan perekrutan. Jadi status karyawan itu juga sekarang tuh menjadi polemik ya. Mungkin bagi perusahaan menjadi sebuah keuntungan tersendiri ketika memang karyawannya itu lebih banyak yang outsourcing. Namun biasanya akan ada yang namanya perhitungan, ya. Lebih efektif mana, lebih efisien mana gitu ya. Jadi presentasi karyawan tidak tetap dengan presentasi karyawan tetap seperti itu. Jadi ini merupakan tantangan dari organisasi. Kemudian kebijaksanaan penerimaan tenaga lokal. Ya. Jadi apakah merekrutnya dari tenaga lokal yang ada di sekitar perusahaan atau memang harus mencari dari luar. Nah, ini juga menjadi sebuah permasalahan bagi perusahaan. Memang terkadang kayak tenaga lokal kok tidak ada kriteria yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh perusahaan. Namun perusahaan juga harus memikirkan masyarakat sekitar. Perusahaan itu ada di sekitar masyarakat, berarti mau nggak mau SDM-nya paling nggak ada yang ada di sekitar perusahaan. Jangan sampai perusahaan kita ada di sekitar masyarakat, tapi kita
cari SDM-nya di luar gitu ya. Sangat jauh malah dari perusahaan tinggalnya seperti itu. Sehingga ini yang menjadi juga permasalahan. Memilih tidak sesuai dengan kriteria, tapi dekat ya sekitar, tapi ada juga yang mungkin sesuai dengan yang diinginkan perusahaan, tapi dia asalnya jauh dari letak perusahaan, seperti itu. Nah, ini yang dipikirkan. Berarti kan berkenaan dengan biaya juga, ya. Yang satu berkenaan biaya untuk pelatihan, karena memang tidak sesuai dengan kriteria, berarti kan harus dilatih, ya, harus diorientasi. Tapi yang satu adalah biaya berkaitan dengan kehidupan gitu ya. Akomodasi selama dia berada di perusahaan. Nah, itulah yang menjadi tantangan juga gitu. Jadi dipertimbangkan mana biaya yang lebih efisien dan mana biaya yang lebih efektif sehingga perusahaan akan memutuskan harus memilih tenaga lokal atau tenaga di luar seperti itu ya. Nah, ini kebijakan organisasi. Lalu yang kedua adalah karena rencana-rencana sumber daya manusia ya. Jadi perekrutan itu terjadi karena perusahaan itu mempunyai rencana gitu. Jadi sebelum ada perekrutan itu ada namanya perencanaan sumber daya manusia. Nah, ketika perusahaan sudah merencanakan, merencanakan itu melihat database terlebih dahulu, database perusahaan, database sumber daya manusia perusahaan, ya, mana bagian-bagian yang SDM-nya kosong, gitu ya, akan dilihat gitu. Lalu bagian mana yang tidak efektif karena kekurangan orang atau kelebihan orang. Nah, itu dievaluasi, kemudian setelah melihat database, kemudian direncanakan gitu ya, barulah nanti kalau seandainya tidak efektif dengan berkurangnya SDM gitu, maka butuh yang namanya perekrutan untuk menaruh SDM itu di jabatan atau posisi yang kosong seperti itu. Nah, ini juga berkaitan dengan rencana sumber daya manusia gitu. Jadi harus melihat apakah ada yang meninggal gitu ya, apakah ada yang resign atau mengundurkan diri gitu ya. Nah, itu ataukah ada yang di PHK. Nah, itu harus diketahui, kemudian setelah tahu perencanaan sumber daya manusia barulah kita melakukan perekrutan. Kemudian tantangan yang selanjutnya adalah kondisi pasar tenaga kerja. Sama sebenarnya dengan kebijaksanaan penerimaan tenaga lokal. Jadi perusahaan juga harus melihat kondisi pasar tenaga kerja di sekitar perusahaan. Kenapa harus melihat kondisi pasar tenaga kerja seperti itu? Karena kita bisa melihat bahwa tidak semua sekitar perusahaan itu memenuhi sumber daya manusia yang diinginkan oleh perusahaan. Contohnya misalnya ketika perusahaan kita berada di suatu tempat di kota A misalnya, kemudian ternyata di sekitar perusahaan itu lebih banyak usia non produktif. Non produktifnya ini adalah usia anak-anak dan usia tua. Sedangkan yang dibutuhkan perusahaan saat ini adalah usia produktif untuk bekerja. Nah, ini juga sebuah tantangan. Bagaimana caranya? Berarti haruskah mencari dari luar dari daerah tempat perusahaan seperti itu. Nah, ini jadi kondisi pasar tenaga kerja. Atau bisa juga selain usia gitu ya, pasar tenaga kerja itu kemampuan, skill. Oke, di sekitar itu banyak yang memang bisa menjadi calon pelamar, bisa menjadi calon karyawan. Hanya saja skill dan kemampuannya tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh perusahaan.
Nah, ini yang harus dipertimbangkan, seperti itu ya. Diterima atau kita merekrutnya dari sekitar perusahaan, tapi kita butuh biaya untuk melakukan orientasi dan pelatihan, atau kita memfokuskan keluar gitu ya, mencari yang memang benar-benar kita mendapatkan orang-orang yang sesuai dengan persyaratan perusahaan gitu ya, walaupun dia letaknya jauh dari perusahaan. Nah, ini kondisi pasar tenaga kerja ya. Nah, ini yang terkadang kita merasa gitu ya, kok banyak pengangguran gitu ya, padahal perusahaan tuh banyak, tapi kenapa banyak pengangguran ini? Karena kondisi pasar tenaga kerja tidak sesuai kemampuannya, tidak sesuai skillnya dengan apa yang dibutuhkan oleh perusahaan. Nah, kemudian tantangan yang selanjutnya adalah kondisi eksternal, gitu. Nah, kondisi eksternal di sini adalah kondisi di luar perusahaan, ya, di luar perusahaan. Nah, di luar perusahaan itu kondisinya bagaimana? Nah, di luar perusahaan apa sih kondisi eksternal yang mempengaruhi perusahaan, ya? Kayak politik, ekonomi, sosial, ya, kemudian teknologi. Nah, ini yang mempengaruhi perusahaan. Nah, kondisi eksternal ini juga akan berakibat terhadap tangan perusahaan berkaitan dengan perekrutan. Nah, kemudian selain kondisi eksternal, juga ada namanya tantangan berikutnya adalah persyaratan jabatan, ya. Nah, tadi berhubungan dengan kondisi pasar tenaga kerja. Ketika persyaratan jabatan yang kita tentukan itu terlalu tinggi, sedangkan kondisi pasar tenaga kerja tidak memenuhi, nah ini menjadi sebuah tantangan bagi perusahaan, seperti itu. Nah, kemudian apalagi kalau misalnya persyaratan jabatan ini tidak ada yang dipenuhi dari pasar tenaga kerja yang ada di sekitar perusahaan. Nah, ini yang harus dipertimbangkan bagi perusahaan gitu ya, untuk mempertimbangkan gitu ya persyaratan jabatan disesuaikan dengan kondisi pasar tenaga kerja. Kalau memang kita mau kalau kita bilang sempurna gitu, orang atau manusia itu tidak ada yang sempurna gitu. Sehingga apa yang harus dipertimbangkan? Nah, inilah 5 ya, 5 yang menjadi tantangan bagi manajemen ya, bagi perusahaan ketika ingin melakukan perekrutan ya. Lalu selanjutnya, nah, ada beberapa alternatif perekrutan ya. Nah, alternatif perekrutan itu ada yang dinamakan job posting. Ya. Nah, apa itu job posting? Nah, job posting itu adalah mengumumkan pekerjaan yang lowong secara terbuka melalui papan pengumuman atau media elektronik dengan menyebutkan semua atribut seperti kualifikasi, penyelia, jadwal kerja, dan taraf penggajian ditujukan kepada pegawai internal perusahaan. Jadi dia memposting, tapi untuk di dalam, ya. Nah, ini adalah salah satu alternatif gitu ya perekrutan, ya. Ini namanya job posting. Kemudian ada juga ya alternatif lain adalah mempekerjakan kembali karyawan atau job bidding. Nah, apa itu job bidding? Nah, job bidding ini adalah mempekerjakan kembali karyawan yang sudah resign misalnya, kita pekerjakan. Nah, sebenarnya ada sisi positifnya gitu ya. Apa sisi positifnya? Yaitu karyawan itu sudah dikenal ya, kemudian kinerjanya, keahliannya, dan karyawan itu sudah mengenal budaya, gaya, dan cara perusahaan dalam melaksanakan banyak hal. Namun, negatifnya adalah karyawan yang telah keluar mungkin kembali dengan perilaku yang kurang baik.
Jadi yang harus digarisbawahi oleh kita mungkin nanti yang seorang manajemen atau perusahaan itu yang harus kita garis bawahi ketika kita ingin melakukan job bidding adalah karyawan ini keluar karena apa? Kalau karena resign karena dirinya gitu, sendiri gitu, oke, kita berusaha untuk mempekerjakan kembali, oke, karena dia nggak punya kesalahan, karena emang dia ingin resign. Tapi resignnya karena apa nih? Kalau dia bekerja lagi di perusahaan, sudah bekerja lagi di perusahaan, kita nggak bisa job bidding. Tapi adalah karyawan yang sudah resign tapi belum kembali bekerja di tempat lain. Itu bisa dilakukan gitu ya. Tapi jangan sampai ketika kita mempekerjakan kembali karyawan yang mungkin kita PHK karena sebuah kesalahan gitu ya. Nah, kalau kita melakukan itu, nah sisi negatifnya tadi, kemungkinan karyawan itu akan melakukan perbuatan yang negatif kembali. Nah, ini adalah alternatif dari perekrutan. Nah, kemudian ketika kita berbicara berkaitan dengan sumber tadi dari dalam, nah kita bisa merekrut dari luar. Nah, sumbernya apa aja? Dari periklanan. Jadi perusahaan itu membuat iklan lowongan pekerjaan di koran atau media massa, di internet ya. Nah, itu bisa dilakukan. Kemudian kita bisa berhubungan dengan agen-agen penyedia tenaga kerja ya. Kemudian kita juga bisa mengekspor atau mengontrakkan pekerjaan ya. Kemudian perekrutan dari perguruan tinggi ya. Kemudian rujukan atau referral dan datang langsung. Jadi karena kayak ada rekomendasi suruh datang karena ada rekomendasi, tapi ada juga yang dia walk in datang langsung karena calon karyawan itu mendengar ada lowongan gitu. Kemudian merekrut dari internet atau LinkedIn ya. Kemudian ada namanya open house ya. Nah, ini kemudian ada juga lembaga pendidikan. Nah, ini adalah beberapa sumber dari luar. Nah, sumber dari luar itu kayak periklanan, berarti kita bebas men-share ya. Bisa dari media massa, berarti kan orang luar dari manapun akan bisa melihat lowongan pekerjaan. Jadi berarti karyawan harus tahu bahwa ini berarti akan banyak orang yang akan mengikuti untuk menjadi calon pelamar. Kemudian agen-agen penyedia tenaga kerja. Ada juga kalau sekarang itu banyak kayak headhunter gitu ya. Jadi mereka mana nih yang mau bekerja gitu. Kemudian apa nih kemampuannya, keahliannya, disuruh buat CV gitu ya, disuruh buat CV. Nah, ketika ada lowongan dari perusahaan, dia langsung oh nih sesuai nih, dicoba gitu. Nah, sekarang udah banyak dan karena sekarang pandemi gitu banyak dilakukan secara online seperti itu ya. Kemudian perekrutan dari perguruan tinggi. Jadi ada MOU gitu ya berkaitan dengan perguruan tinggi yang mempunyai IPK tinggi kemudian boleh menjadi sebagai calon pelamar gitu ya seperti itu. Kemudian karena rekomendasi atau yang datang langsung ke perusahaan, kemudian open house ya ketika seperti kayak misalnya di GHCC gitu open house begitu banyak perusahaan dan begitu banyak pelamar yang datang gitu ya seperti itu. Nah, kemudian lembaga pendidikan. Dan ini lembaga pendidikan ini maksudnya berbeda dengan perguruan tinggi. Kalau perguruan tinggi kan S1, lembaga pendidikan mungkin kayak D3 seperti itu. Jadi lembaga-lembaga yang lebih fokus ya pada keahlian. Nah, ini adalah sumber dari luar. Nah, inilah materi dari perekrutan karyawan. Jadi kita sudah berbicara ya, apa itu perekrutan gitu ya, apa itu penarikan, apa itu pencarian gitu ya, pencarian karyawan. Kemudian kita juga sudah berbicara berkaitan dengan bahwa sumber perekrutan itu bisa dari dalam dan juga bisa dari
dari luar. Dan kita juga berbicara berkaitan dengan tantangan yang akan dihadapi ketika melakukan perekrutan. Sampai sini materi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.